Hey, whoa! Yeah, of course. Hi. That's what we're doing, actually. We're going to Madison. It's about a guy named Damian Mule. So what's the plan for tomorrow? So, about Jenna. Thanks. And David is here. I have the letters to prove it. I'm going outside. I'm coming too. Oh, sorry. What exactly are you taking pictures of? That again? Anybody home? Look. Cerita berawal dari penculikan yang menimpa seorang wanita di sebuah daerah terpencil bernama Madison County. Tapi karena wanita ini malah sadar, si penculik akan kembali membuatnya pingsan menggunakan tamparan sekop. Bukannya nulungin, salah satu warga sini entah kenapa malah acuh dan gak mau tahu dengan kezoliman di hadapannya. Dan inilah. Lanjut kita beralih ke dua orang mahasiswa yang akan bercamping ke Madison County. Tapi bukan sekedar camping sih. Pria bernama James ini akan memenuhi undangan seorang penulis buku tentang psikopat di Madison County. Ia pun berterima kasih kepada Will karena sudah mau ikut menemaninya ke kota pegunungan itu. Will yang gak mau dianggap pasangan homreng menjemput sang pacar yang sudah ia ajak sebelumnya. Meskipun sebenarnya ia ragu, karena yang ia dengar kakak pacarnya itu adalah preman killer yang tiap kesenggol dikit auto ngegampar. Baru juga diomongin, pria bernama Kyle ini begitu dingin saat orang asing ingin menemui adiknya yang bernama Brooke. Hey, whoa! Yeah, of course. Hi. Setelah keempat sahabat ini bertemu, mereka bergegas prepare untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba, Kyle ternyata akan ikut untuk menjaga barang pecah belah adiknya dari dua pejantan yang tidak ia kenal. Meskipun Will kecewa berat, Brooke tidak bisa berbuat apa-apa dengan sikap kakaknya yang super protektif. Chill. Just chill. It's good to have you, man. Yeah. That's what we're doing, actually. We're going to Madison. Well, James has About a guy named Damian Mule. James menjelaskan bahwa pertemuannya dengan si penulis semata-mata untuk keperluan karya tulisnya. Ia pun penasaran dengan kisah seorang psikopat yang diceritakan dalam buku itu telah menghabisi orang sebanyak 30 kali. Wow, mereka penasaran dong apakah kisah itu benar-benar nyata atau cuma fiktif belaka. Kemudian James menyuruh mereka untuk bersiap karena jalanan menuju Madison County sangat berliku-liku. Tampangnya saja yang sangar, ternyata lambung Kyle terbilang cupu untuk jalanan yang berkelok. Akan tetapi Kyle berusaha tetap keren meskipun mulutnya masih dipenuhi bulir-bulir kejo plus orek tempe. You need a jump? No, sir. We're just waiting. Seorang pengendara menawari bantuan setelah melihat Kyle ongkek muntah di pinggir jalan. Tapi karena cuma mabuk perjalanan, pria ini akhirnya kepo dengan rencana James yang katanya akan pergi ke Madison County. Kemudian James berkata jika ia akan bertemu orang yang bernama David, si penulis gak terkenal-terkenal amat yang tinggal di kota itu. Mendengar rencana tersebut, pria ini memberitahu jalan alternatif yang lebih cepat dan ramah untuk lambung yang cupu. Singkat cerita, mereka berkemah di sebuah spot camping sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Di tengah keseruan mereka, James pun bercerita bagaimana ia bisa berkomunikasi dengan David si penulis. James pun sebenarnya tak menyangka iseng-iseng ngirim surat ke alamat di balik buku. Tahu-taunya dibalas dan diajak ketemuan oleh David. So what's the plan for tomorrow? So, about Jenna.
Pacar James yang bernama Jenna terlihat gelisah saat merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Apakah kalian masih ingat dengan orang ini? Selang beberapa saat, mereka bergegas prepare untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian Jenna mengatakan bahwa ia sempat melihat mobil si pria kemarin. Ia pun khawatir jika orang asing itu sedang mengikuti mereka. Tapi menurut James itu cuma perasaan Jenna saja. Toh mereka memang berada di dekat jalan raya, jadi sudah pasti banyak mobil yang lewat. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan dengan mengikuti petunjuk si pengendara kemarin. James pun berharap rute kali ini tidak membuat Kyle ngobrak seperti kemarin. Who knows, Kyle? Maybe we can find you a little hillbilly. No, I'm probably going to grad school. just never really. Hey, can you go over soon? I have to pee. Baru juga 2 kali belokan, Brooke yang kebelet ngompol membuat perjalanan pun terhenti. Dan sebagai kakak yang baik, Kyle katanya ingin mengantar Brooke masuk semak-semak. Cute. Come on. Ladies and gentlemen. This ought to be good. Setelah puas menjadi kang foto dadakan, perhatian Will tertuju pada sebuah foto yang terdapat sebuah bayangan orang lain. Will pun merasa bahwa ada seseorang yang sedang ngintipin ia dan teman-temannya. Hey, Brooke, you ready? Meskipun Will kesal, gelak tawa pacarnya ini langsung membuatnya kembali bahagia. Is it the rain? What was that? What were you doing with my sister? Rupanya Kyle sempat melihat tangan Will yang hampir mengekspansi lahan gambut adiknya. Ia pun gak reda jika sampai barang pecah Brooke di foto hingga tersebar di marketplace. Melihat sikap kasar sang kakak, Brooke pun menyangkal tuduhan Kyle dan mengatakan bahwa Will adalah pacarnya. Let's get back to the car. We gotta keep moving. Sampailah mereka di perbatasan Madison, sebuah kota kabupaten yang berada di pelosok Amrik. Tapi sebelum lanjut ke tujuan utama, James mengajak teman-temannya untuk ngisi perut dulu. Setibanya di kafe, Will heran dengan warga sini yang terus memperhatikan mereka. Nanyalah ke si emak penjaga kafe. Kemudian si emak mengatakan bahwa kelakuan warga sini memang begitu, terutama kepada orang asing seperti James dan teman-temannya. Lalu setelah mesen telur ceplok Rainbow, James bertanya tentang David, si pengarang buku yang menceritakan sosok psikopat bernama Damien. Untungnya si emak tahu, tapi yang ia dengar David dan keluarganya sudah pindah keluar kota. Lalu ketika James menanyakan tentang sosok Damien, si emak mengatakan bahwa pria tersebut hanyalah sosok fiktif di bukunya David yang cukup terkenal itu. Thanks. So what'd she say? Setelah mendengar kabar tentang David, mereka jelas kecewa karena perjalanan ini seolah sia-sia. Namun James bertekad untuk mencari rumah David, dan kali saja si emak tahu alamat rumah sang penulis itu. Lalu sambil menunggu James menemui si emak, Will yang gabut kembali menjajal kamera hasil gadeannya. Oh, sorry. What exactly are you taking pictures of? Rupanya seorang warga tidak suka saat menyangka Will sedang motoin mobilnya. Dan jika kalian masih ingat, orang ini tak lain adalah si penculik di awal film tadi. Lalu ketika pria ini mengeluarkan senjata, Kyle dengan sigap berusaha menenangkannya. Dan untungnya, tatapan sangar Kyle berhasil membuatnya pergi. Akan tetapi ia menyarankan Kyle dan teman-temannya untuk segera pulang sebelum sesuatu yang buruk menimpa mereka. Thank you. I can't believe you did that. Oh my God, are you okay? Yeah, I'm okay. Setelah alamat David didapat, para kewes ketakutan dengan peringatan pria tadi. Apalagi menurut buku karya David, banyak warga sini yang menghilang secara misterius. Namun menurut Kyle lah, ngapain mesti takut? Toh menurut si emas semua itu hanyalah karangan David saja. Hampir saja mereka menabrak seseorang yang menggunakan setelan aneh yang langsung masuk ke dalam hutan. Entah jelma gelo atau psikopat camping. Mereka tidak peduli saat sudah sampai di rumah David. No, we'll be fine. Come on.
Meskipun rumah David terlarang untuk umum, James mah merasa pede karena ia sudah punya janji ketemuan. Ia pun berharap bertemu seseorang atau salah satu keluarga David di rumah ini. Anybody home? Hello? Karena di rumah ini memang gak ada orang satu ekor pun, James bingung karena masih sedikit informasi tentang David yang katanya sudah pindah keluar kota. Kemudian Kyle menyuruh yang lain untuk menunggu, sementara ia akan kembali ke kafe si emak. Kali aja Kyle mendapatkan alamat baru atau nomor HP David. Be faster. Setibanya di kafe, Kyle langsung nyeletuk apa mungkin David sudah tewas oleh sosok psikopat bernama Damien. Si emak pun lagi-lagi membantah karena sosok tersebut hanyalah fiktif belaka. Lalu ia menambahkan bahwa kepindahan David itu dilakukan setelah merilis buku yang menurut si emak cuma menjelek-jelekan daerah sini saja. No. Singkat cerita, Kyle mendatangi kuburan istrinya David setelah gagal mendapatkan nomor dan alamat baru si penulis itu. Lalu tiba-tiba, seorang gembel bisa menebak bahwa Kyle pasti sedang penasaran dengan sosok Damien sang psikopat. Kemudian ia menceritakan bahwa dulunya Damien adalah korban kekerasan ayah tiri sampai wajahnya rusak. Tapi untungnya Damien berhasil diselamatkan dan diurus oleh seorang warga. Hingga seiring berjalannya waktu, Damien yang kena mentol menghabisi ayah tirinya itu dan menjalani hidup dengan seorang pria yang telah menyelamatkannya. Lalu ketika Pak Gembel pergi begitu saja, Kyle mendengar suara wanita yang ketawa ketiwi gak jelas. Dirasa itu adalah Brooke. Kyle pun bergegas untuk mencarinya. Hey, Brooke! Hey! Wow, melihat Duyung mandi di tengah kebun, Kyle yang jomblo kronis tentu saja gak bakal tinggal diam. Ia pun berniat untuk bergabung meskipun para kewes ini tidak merespon sama sekali. Sungguh tak disangka psikopat Damien menghabisi Kyle begitu saja. Sementara para kewes memilih pergi daripada berurusan dengan si penguasa Madison County. Kembali kepada James dan teman-temannya yang sedang berpencar mencari petunjuk tentang David. Lalu James dan Jenna menuju salah satu gudang yang sepertinya belum lama ditinggalkan David. Hey. Yeah, I am. Hello? Hello? Look at this. Melihat foto seorang pria, Jenna baru ingat bahwa orang ini adalah si pengendara mobil yang kemarin. Dan ternyata, orang ini tak lain adalah David bersama anak perempuannya. Tak sampai di situ, dari foto lain mereka menemukan fakta bahwa David dan Damien ternyata adalah anaknya si emak. Mereka jelas heran dong, bahkan James tidak mengerti akan sikap si emak yang sudah banyak berbohong kepadanya. Lalu ia menyuruh Jenna menemui teman-teman mereka, karena ia akan pergi ke kafe si emak sekalian mencari Kyle yang tak kunjung kembali. Di sisi lain, pencarian Will dan Brooke tentang David belum menemukan apapun. Lalu ketika mereka akan kembali, Will akan ke semak-semak dulu untuk ngompol. Brooke? Sosok psikopat yang hampir ketabrak tadi jelas tidak suka saat ada orang yang kepo akan dirinya. Saat bertemu dengan Jenna, Brooke menceritakan apa yang baru saja ia saksikan. Brooke dan Jenna pun tak menyangka sosok psikopat itu benar-benar nyata dan sedang memburu mereka. Setibanya di kafe, James mendengar kabar bahwa Kyle katanya sudah pergi sejak tadi. Kemudian James meluapkan kemarahannya kepada si emak yang sudah berbohong dan menutupi bahwa David dan Damien adalah anaknya si emak. Karena sudah ketahuan, si emak pun balik marah dan menyuruh James pergi selagi ada kesempatan. Karena kalau tidak, Damien tidak akan membiarkan James hidup. You'll never get out alive. And when he is, run! I'm not a young man.
Setelah diusir si emak, James akhirnya bertemu dengan David. Lalu David meminta James untuk jangan banyak tanya dulu sebelum mereka membawa kabur teman-teman James dari rumahnya. Now tell me everything that happened. Dude, Jenna, oh, sweetie, don't even think. Oh, his face, it was awful. Di tengah pengejaran psikopat bertopeng hulu bagong, Jenna tak tega melihat nyawa Brooke sedang terancam. Lalu ia memberanikan diri untuk mengalihkan perhatian sang psikopat. Rupanya David berbohong karena sebenarnya ia membawa James ke rumah si penculik. Lalu David meminta anaknya yang selama ini telah diculik untuk ia tukar dengan James. Sorry, James. Brooke benar-benar syok melihat pengorbanan Jenna yang berakhir tragis. Lalu ketika psikopat bagong itu pergi, Jenna hanya bisa meratapi kematian sahabatnya. Kemudian kita beralih ke tempat si penculik bernama Martin, yang pada akhirnya menangkap David juga. Sementara James yang baru sadar langsung marah, karena David telah menipu dan menjadikannya alat untuk menyelamatkan anaknya. David pun meminta maaf karena ia tidak punya cara lain untuk menghadapi kelakuan sadis Damien bersama ayah angkatnya itu. Saat psikopat Damien datang, David meminta maaf karena sudah koar-koar menceritakan kelakuan Damien melalui bukunya. David pun berharap keberadaan James bisa menjadi penebus untuk kebebasan anaknya. Tapi sayang, psikopat bagong lebih suka menghabisi semuanya. Setelah nyok psikopat pakai pisau, James berusaha menyelamatkan anaknya David. Namun ia tidak sadar psikopat bagong masih kuat melakukan perlawanan. Meskipun sebenarnya masih kesal terhadap David, James gak tega juga meninggalkan pasangan ayah dan anak ini. Lalu ia buru-buru membawa mereka pergi sebelum Martin keburu datang. Setelah David benar-benar tewas, James yang sudah muak menantang psikopat untuk berduel. Tanpa sadar, Brooke baru saja pasaling-singan dengan James yang berhasil menyelamatkan anaknya David. Lalu tanpa mengetahui siapa si emak yang sebenarnya, Brooke berniat pergi ke kafe berharap wanita tua itu menolongnya. My lord, child. Melihat Brooke yang sudah buluk plus kena mentol, si emak dengan watadosnya sok-sok memberikan perhatian kepada wanita malang ini. Sementara para warga seperti biasa cuma melongo seolah tak mau ikut campur. Lalu setelah mendengar apa yang terjadi, si emak katanya akan membawa Brooke ke rumah sakit dulu. Kemudian ia menyuruh Brooke menuju mobil terlebih dulu, karena katanya ia akan mengambil kunci mobil. Call the sheriff from there.
Siapa sangka rencana James dan teman-temannya malah berakhir tragis seperti ini. Jadi gini guys, mimpi buruk keluarga David bermula saat si emak yang seorang janda punya kekasih orang kota yang selalu berbuat kasar terhadap anak-anaknya. Sampai si emak menikah, Damien yang paling kena mentol oleh kelakuan ayah tirinya menjadi sosok yang mengerikan dan menjadi teror bagi orang asing di daerahnya. Lalu dari semua warga yang tak mau berurusan dengan Damien, Martin tak hanya menolong Damien, malahan ia selalu membantu aksi Damien untuk menghabisi orang asing di daerahnya. Dan seiring berjalannya waktu, David yang sudah muak terhadap Damien menulis buku agar menjadi peringatan bagi orang luar yang mau ke daerahnya. Lalu setelah bukunya rilis, si emak terutama Damien marah hingga menculik anaknya David. Dan si James malah pengen bertemu dengan David. Maka terjadilah niatan David untuk menukar anaknya dengan James si orang asing sebagai tebusan. Jika ada tambahin, komen guys ya. Segitu saja untuk clip dan review kali ini. Tonton video di clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.